Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang eksponen. Apa sih yang dimaksud dengan eksponen? Eksponen adalah pangkat. Kalau misalkan di SMP atau di SMA, nah kalau di SMA kan kelas 10 ya, kita belajar tentang eksponen. Nah, kalau misalkan A pangkat N berarti kan hasil kali A sebanyak N faktor, atau dapat ditulis dengan A kali A kali A kali titik-titik A dikali A. Jadi sebanyak N. Nah, A di sini sering dikatakan dengan basis. Dan N sering dikatakan dengan pangkat. Nah, dalam eksponen sendiri dia memiliki beberapa sifat. Sifat pertama sifat eksponen. Nah, sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau misalkan di eksponen A pangkat M dikali A pangkat N, kalau misalkan perkalian itu sama juga dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau misalkan contoh misalkan 3 pangkat 2 ya dikali 3 pangkat 3. Berarti kan hasilnya itu adalah 3 pangkat 2 ditambah, kan di sini N ya, berarti di sini 3. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 3. Berarti hasilnya itu sama dengan 3 pangkat 5. Kalau 3 pangkat 5 berarti kan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Itu hasilnya berarti 243. Nah, ini untuk sifat yang pertama. Sekarang lanjut ke sifat yang kedua. Di sifat yang kedua, nah, sifat kedua yaitu sifat pembagian, atau misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu kan sama juga dengan, atau misalkan penulisannya kayak gini, A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, ini sifat yang kedua. Berarti kan kalau misalkan pembagian di eksponen berarti pengurangan pangkat ya. Berarti A pangkat M dikurangi N. Saya kasih contoh. Nah, kalau misalkan contoh yang pertama, misalkan P pangkat 5 misalkan dibagi P pangkat 3, berarti hasilnya adalah P pangkat 5 dikurangi 3 ya pangkatnya. Berarti itu sama dengan P pangkat 2 gitu ya. Kalau misalkan contoh lain, contoh yang kedua. Nah, di contoh kedua dimisalkan 5 pangkat 10 misalkan dibagi 5 pangkat 8. Berarti kan 5 pangkat 10 dikurangi 8. Hasilnya kan 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Ini untuk sifat yang ke. Nah, kita lanjut ke sifat yang ketiga.
Di sifat yang ketiga itu kan A pangkat M, nah di dalam kurung pangkat N, itu sama juga dengan A pangkat M dikali N. Nah pangkatnya ya, berarti M kali N. Saya kasih contohnya itu misalkan nomor misalkan A pangkat 2 ya, dipangkatkan lagi 3 misalkan, berarti kan sama dengan A pangkat 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua misalkan 2 pangkat 3 ya, dipangkatkan lagi dikalikan pangkat 2. Nah berarti kan kalau seperti ini berarti 2 pangkat 3 dikali 2, berarti hasilnya 2 pangkat 3 kali 2 hasilnya 6. 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Ini untuk sifat yang ketiga. Sekarang masuk ke sifat yang keempat. Di sifat yang keempat, A kali B pangkat N itu sama saja dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang sifat yang keempat. Untuk sifat yang keempat kita kasih contoh. Contohnya itu misalkan yang pertama itu 3 dikali 2 pangkat 3 misalkan. Itu kan sama saja dengan 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 gitu ya. Berarti hasilnya itu sama dengan, berarti 3 kali 3 kali 3 hasilnya ada 21 ya. Dikali dengan berarti 21 dikali dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 hasilnya 8. 21 dikalikan 8 itu hasilnya adalah 126. Nah sekarang misalkan contoh yang kedua, yang B-nya. Contoh yang B misalkan 4 atau 5 misalkan dikali 4 ya pangkat 2 misalkan ya. Berarti kan 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa hasilnya? 5 pangkat itu 5 kali 5 hasilnya 25. Dikali 4 pangkat 2 hasilnya adalah 4 kali 4 16. Ya, berarti 25 kali 16 hasilnya adalah berapa? 400. Nah, jadi teman-teman ini adalah sifat yang keempat. Nah sekarang kita lanjut ke sifat yang kelima. Di sifat yang kelima pada eksponen, ingat ya teman-teman, kalau misalkan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah tapi ada syaratnya, di mana A merupakan bilangan real dan A itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan 3 pangkat 0 hasilnya berapa? 1 ya. Berarti 4 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu misalnya 1243 misalkan ya, dipangkatkan 0, berapa hasilnya? 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang sifat yang ke-6. Di sifat yang ke-6 bisa teman-teman ingat bahwasannya A per B pangkat M itu sama juga dengan A pangkat M per B pangkat M gitu ya. Nah
Tapi ada syaratnya teman-teman, di mana A, B itu harus bilangan real dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi si B-nya itu teman-teman tidak boleh nilainya adalah 0. Nah, saya kasih contoh. Nah, contohnya itu misalkan yang pertama ada A kuadrat misalkan per B. Nah, ininya 3 misalkan. Itu sama saja dengan dua lagi. A pangkat 2 per B pangkat 3. A pangkat 2 dikali pangkat 3 ya. Berarti kan A pangkat 6 per B pangkat 3. Gitu ya. Ini ingat sifat yang keberapa tadi? Sifat yang ketiga. Nah, sekarang kita misalkan contoh yang B ya. Contoh yang B misalkan saya punya soalnya gini. Akar X pangkat 3. Ingat teman-teman, kalau misalkan akar X kalau dirubah ke bentuk pangkat itu sama dengan X pangkat 1 per 2. Gitu ya. 3. Berarti kan kalau misalkan X pangkat 1 per 2 dikali 3. Berarti itu sama dengan X pangkat 1 kali 3, 3. 3 per 2. Nah, ini untuk sifat yang ke-6. Sekarang kita lanjut ke sifat yang ke-7. Ya teman-teman, kalau untuk sifat yang ke-7, kalau misalkan A pangkat min M itu sama saja dengan 1 per A pangkat M. Jadi 1 per dipindah ke bawah. Kalau misalkan pangkatnya min M. Atau itu juga sama dengan 1 per A pangkat M. Gitu ya. Nah, contoh. Tapi ini ada syaratnya juga, di mana A-nya itu adalah bilangan real dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Saya kasih contoh teman-teman. Nah, contohnya itu yang pertama misalkan A itu sama dengan misalkan A ya. A pangkat min 5 misalkan. Berarti kan itu sama saja dengan 1 per A pangkat 5. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada lagi yang B-nya misalkan 2 pangkat min 3 P Q pangkat min 2 ya. Itu sama saja kalau misalkan dirubah jadi 1 per 2 pangkat 3 ya. P gitu kan. P ini Q-nya pangkat min 2. Berarti kan 1 per Q pangkat 2. Atau bisa juga ditulis seperti ini. P per 2 pangkat 3 gitu ya. Q pangkat 2. Berarti P sama dengan 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Berarti 8 Q pangkat 2. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat yang ke-8. Di sifat yang ke-8, teman-teman harus diingat ya. Di sifat yang ke-8, sifat yang ke-8 misalkan M, diakarkan lagi N, misalkan A pangkat B. Itu sama dengan akar M dikali N A pangkat B. Atau misalkan sama dengan A pangkat B per M dikali N. Gitu ya. Saya kasih contoh. Nah, contoh yang pertama ya. Di contoh yang pertama misalkan saya punya
Nah, 6. Nah, akar dari 4 X kuadrat. Nah, itu sama juga dengan, sifat yang tadi, sifat yang ke-8, berarti M kali N. M kali N-nya itu adalah 6 kali 4. 6 kali 4. Akar, ya. A-nya di sini, kalau di sini berarti nilai X pangkat 2. Berarti kan kalau begitu X, B-nya itu adalah 2. Nah, M kali N. M kali N-nya itu 6 dikali 4. 6 kali 4 berapa hasilnya? 24. Ya. Atau misalkan bisa juga di sininya itu dirubah. Jadi diperkecil. X sama dengan 1/12 atau sama dengan akar X dari 12. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekian untuk pembahasan tentang eksponen beserta sifat-sifatnya. Terima kasih.